Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Anggi Wicaksono, NIM 25103222012122126 dari kelas RPL. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi standar pelayanan minimum di Terminal Tipe A Pondok Cabe. Materi kali ini berisi tentang yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga analis standar pelayanan minimum, yang keempat uji validitas dan reliabilitas, yang kelima analis kinerja penting atau IPA, yang keenam kesimpulan dan saran. Materi pertama tentang pendahuluan, yakni pentingnya standar pelayanan. Standar pelayanan bertujuan menjadi tolak ukur pencapaian kualitas pelayanan, memberikan pedoman penyelenggara terminal untuk memastikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Kemudian tantangan pengelolaan terminal. Terminal penumpang menghadapi berbagai permasalahan seperti keberadaan terminal bayangan ilegal, fasilitas yang tidak memadai, minimnya kesadaran pengemudi, serta kualitas SDM dan SOP pengelolaan yang belum optimal. Yang ketiga, ekspektasi masyarakat. Pemerintah berupaya memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan terminal dengan meningkatkan kualitas fasilitas, mengatasi keluhan, dan memastikan integrasi moda transportasi yang lebih efektif. Terminal Pondok Cabe sebagai integrasi utama. Sebagai satu-satunya terminal tipe A di Tangerang Selatan, Terminal Pondok Cabe hadir dengan konsep integrasi antar moda berbasis lingkungan dan pendukung kebutuhan transportasi masyarakat. Peraturan yang relevan yakni pelayanan terminal diatur sesuai dengan standar yang tertuang dalam Permen Hub Nomor 40 Tahun 2015 mencakup keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, keteraturan, dan kesetaraan pelayanan untuk semua pengguna. Yang kedua, metodologi penelitian. Pendekatan kualitatif berbasis Importance Performance Analysis atau IPA. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan di terminal tipe A Pondok Cabe. IPA memadukan data kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan perbandingan antara harapan pengguna dan kinerja aktual layanan. Pengumpulan data primer dan sekunder penelitian dilakukan dengan observasi langsung terhadap fasilitas terminal, serta survei yang melibatkan 106 responden. Data primer berupa kuesioner standar pelayanan minimum, sedangkan data sekunder menyajikan analisis kondisi terminal Pondok Cabe berdasarkan regulasi yang berlaku. Metodologi penelitian yaitu analis kesenjangan kepuasan. Analis ini digunakan untuk mengevaluasi perbedaan signifikan antara harapan dan tingkat kepuasan pelanggan pada aspek pelayanan yang tersedia di terminal. Hasil analisis menekankan pada aspek-aspek dengan kesenjangan tinggi untuk prioritas perbaikan. Yang kedua, diagram Kartesius. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan atribut layanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja aktual. Diagram ini membantu mengidentifikasi prioritas perbaikan, pemeliharaan kinerja, serta area yang membutuhkan perhatian lebih kecil. Analis standar pelayanan minimum. Rekapitulasi hasil penelitian berdasarkan SPM. Yang pertama, presentasi pelayanan kenyamanan tertinggi. Dari 20 indikator, 18 terpenuhi dengan nilai 32,14%, menjadikannya aspek yang paling memuaskan sesuai SPM. Yang kedua, pelayanan kemudahan atau keterjangkauan menonjol, memenuhi 11 dari 14 indikator, memberikan kontribusi sebesar 19,64% dari total layanan. Yang ketiga, komitmen pada keselamatan dan keteraturan.
dengan 8 dari 10 indikator keselamatan terpenuhi, yaitu 14,29%, dan 5 dari 6 pada kehandalan atau keteraturan, 8,93%. Potensi peningkatan tetap ada. Rekapitulasi hasil penelitian berdasarkan SPM. Aspek keamanan dan kesetaraan sesuai harapan. Ketiga indikator pada setiap aspek terpenuhi dengan presentasi masing-masing sebesar 5,36%. Capaian dan total pelayanan. Sebanyak 48 dari 56 indikator terpenuhi, menghasilkan tingkat pelayanan sebesar 85,71%, mencerminkan kinerja yang baik berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015. Yang keempat, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Penerapan metode validitas untuk menjaga kualitas item kuesioner, yaitu pengguna uji korelasi yang tepat menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara item kuesioner dengan variabel yang diukur. Yang kedua, reliabilitas pengukuran dengan teknik Cronbach's alpha. Keandalan kuesioner diuji melalui teknik ini, memastikan hasil yang konsisten saat kuesioner digunakan dalam berbagai situasi oleh responden. Pengaturan komponen skala Likert untuk evaluasi. Skala penilaian digunakan untuk mempermudah pengukuran kualitas layanan dengan interval tertentu, memberikan kategori pelayanan dari tidak baik hingga sangat baik. Selanjutnya, analis korelasi bivariate person. Metode ini dilakukan untuk menentukan apakah item dalam kuesioner memiliki hubungan signifikan dengan hasil keseluruhan, sehingga memastikan validitas setiap item. Hasil reliabilitas menunjukkan kuesioner layak digunakan dengan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,7. Kuesioner dianggap reliable untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Analis kinerja penting atau IPA. Pada kuadran 1, yaitu prioritas utama, item layanan di kuadran ini memiliki tingkat kepentingan tinggi namun tingkat kepuasan rendah, mencakup ketersediaan informasi jadwal kendaraan umum, lanjutan yang belum memadai. Yang kedua, fasilitas penyandang disabilitas memerlukan perhatian lebih, termasuk akses berupa RAM dan toilet pengguna difabel yang harus ditingkatkan. Yang ketiga, ketersediaan jalur keberangkatan dan kedatangan yang dipisah perlu direalisasikan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Kuadran kedua, yaitu menekankan pertahankan prestasi. Ketersediaan tempat duduk di ruang tunggu dinilai sangat baik, sehingga perlu dijaga kebersihan dan kenyamanannya untuk memenuhi harapan pengguna. Penyediaan fasilitas tambahan seperti area Wi-Fi dan informasi pelayanan bersuara yang mudah diakses harus dilanjutkan untuk mempertahankan kepuasan. Yang ketiga, keberadaan fasilitas rumah makan dan ruang terbuka hijau merupakan layanan dengan kepentingan tinggi dan kepuasan tinggi, menunjukkan area yang harus terus dikelola dengan baik. Kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan kali ini, yaitu terminal tipe A Pondok Cabe telah memenuhi 85,71% aspek standar pelayanan minimum dengan kategori pelayanan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015. Aspek pelayanan dalam kategori sangat baik diwakili oleh kenyamanan dengan pencapaian tertinggi dalam evaluasi kinerja fasilitas yang tersedia. Upaya untuk menjaga kualitas aspek ini tetap prioritas bagi pengelola terminal. Untuk saran, yaitu meningkatkan fasilitas internal. Hal ini disarankan kepada pengelola terminal tipe A Pondok Cabe untuk meningkatkan fasilitas sekitar terminal sesuai dengan standar pelayanan minimum.
Hal ini mencakup perbaikan jalur keberangkatan dan kedatangan, serta menyediakan fasilitas yang lebih lengkap bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, optimalisasi kerjasama. Penting bagi pengelola untuk bekerja sama dengan pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan operator transportasi dalam menyediakan angkutan lanjutan yang dapat terintegrasi dengan baik dengan terminal. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.